Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait kekuatan VOC di Jawa, apalagi tindakan VOC yang harus terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang bumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Sebagai pusat VOC, ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung menyerang VOC yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. Dosis sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Serangan Sultan Agung ke VOC yang pertama pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan berbekal pada waktu itu. Yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Soen. Sebagai pimpinan pasukan perang adalah Tumenggung Bahureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628 pada pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bahureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi komandan VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari lagi. Di tengah-tengah berkecambukan peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Surah Agung Ugul yang dibantu oleh Kiai Adipati Murarejo dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pemimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia. Dari berbagai tempat terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat, tetapi kekuatan senjata tentara VOC jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Bahureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Serangan Sultan Agung Mataram ke VOC yang kedua, Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan yang terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan di Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia sebagai pimpinan pasukan Mataram. Dipercayakan kepada Tumenggung Singarano, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang telah dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, pasukan VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang menyerah. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Polandia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Kumel, tapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Kumel, terpetik berita bahwa JPL Koen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan peperangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap. Akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin lemah hingga ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Serangan VOC ke Mataram dengan kegagalan pasukan Mataram yang menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruh daerah-daerah lainnya. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga mengawasi gerak-gerik tentara Mataram. Sebagai contoh, pada waktu Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC, pemenang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para penduduknya.
Sayangnya semangat ini tidak mewarisi raja-raja setelah Sultan Agung. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram semakin menjadi melemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti, Sultan Agung adalah Amangkurat I yang memerintahkan pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksional dan bersikap sewenang-wenang pada rakyat dan kejam para ulama-ulama. Oleh karena itu pada masa pemerintah Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin Purnajaya.